Shalom jemaat, selamat beribadah di Gereja Betel Indonesia Jemaat Sungai Besar. Jangan lupa untuk like and subscribe dan ikuti juga akun media sosial GBI Sungai Besar. Dan bagi jemaat yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan di gereja ini, bisa disalurkan ke rekening yang tertera berikut ini. Bisa juga disalurkan ke ketua komsel masing-masing. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan mengikuti ibadah online GBI Sungai Besar. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kembali saat ini kita menyiapkan setiap hati kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Saat ini kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu sungguh tiada pernah berubah dalam hidup kami. Sampai saat ini Kau masih izinkan kami untuk kami beribadah kepadamu. Walaupun kami hanya di rumah-rumah Tuhan, tapi kami percaya kuasa-Mu akan melawat setiap kami dan memberkati setiap kami. Kami mau kembali dipuaskan Tuhan oleh hadirat-Mu. Engkau yang menyucikan setiap kami, melayakkan setiap kami Tuhan. Agar persembahan ini layak di hadapan-Mu. Kami menyerahkan dari awal sampai akhirnya ibadah kami ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau yang mengurapi setiap kami. Pengurapan-Mu turun ke atas setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami datang kepadamu Tuhan, membawa setiap pujian dan sembah kami. Haleluya Yesus. Haleluya. Ku datang padamu, membawa pujianku, hanya kekuatan hadirat-Mu sanggup menjaga hatiku. Mendekat padamu, mau sentuh hatimu, biar ku melihat kemuliaan yang Kau sediakan bagiku. Bagimu pujian, oh
hanya bagi Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Dan sebentar kami terus mau masuk ke dalam puji-pujian kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhanku maha besar, Tuhan kita maha besar, Raja di atas segala raja. Amin. Haleluya. Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak pernah sedikit pun kita ragukan kasih Tuhan buat kita semua. Kasih-Nya sungguh luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya.
Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari yang baru yang Kau berikan bagi kami hari ini. Terima kasih atas anugerah-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas segala penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami, keluarga lepas keluarga yang ada di Jemaat Sungai Besar ini Tuhan. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Oleh karena belas kasihan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami boleh melewati hari-hari hidup kami hingga pada hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami rindu Engkau memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Sebab kami menyadari kami sangat memerlukan firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Tolong kami Bapa untuk kami bisa memahami kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang kami boleh dengar hari ini Tuhan. Sebab itu Bapa, Engkau menjamah kami semua Tuhan, Engkau mengurapi kami semua dengan minyak urapan-Mu yang baru. Yang kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan tercurah bagi kami semua, sehingga ketika kami membaca firman Tuhan, kami merenungkannya bersama-sama. Engkau menyingkapkan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami semua, sehingga kami semakin mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan oleh kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami bisa melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur dan kami serahkan Tuhan Yesus pembacaan firman Tuhan dan renungan firman Tuhan pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Salam, puji nama Tuhan. Hari ini kita boleh bertemu lagi, boleh berjumpa lagi, semua karena kasih anugerah Tuhan dalam hidup kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita pada bulan Agustus ini masih tetap sama, yaitu mewartakan Tuhan di tengah lingkungan. Dan judul hari ini firman Tuhannya adalah hati untuk bangsa tercinta. Ya, ini juga sehubungan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang jatuh pada bulan Agustus, tepatnya di tanggal 17 Agustus 2020 hari ini yang ke-75 tahun. Ya. Pembacaan firman Tuhannya diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17. Saya akan bacakan dengan judul perikopnya yaitu peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah pembacaan firman Tuhan ya, yang barusan kita baca bersama-sama, yang kita ambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 17. Dengan judul hari ini adalah hati untuk bangsa tercinta. Bapak Ibu Saudaraku, memang kalau secara literally atau tertulis ya, surat Rasul Petrus ini ditulis dan ditujukan untuk orang-orang percaya yang tinggal sebagai perantau atau pendatang di bagian utara Asia Kecil atau negara Yunani yang tersebar di kota-kota seperti kota Pontus, Galatia, Kapadokia, dan Bitinia. Namun sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, istilah pendatang atau perantau ini juga kita
pernah didengar juga, kita pernah baca juga di bagian dari kitab Perjanjian Baru ya. Di situ juga mengingatkan kita ya bahwa kita ini adalah pendatang atau perantau. Jadi mengingatkan kita tentang keberadaan kita sebagai orang percaya di tengah dunia ini hanya sementara. Ya, karena pada akhirnya kita semua ini akan pulang ke tanah air yang sesungguhnya, yaitu surga ya. Kalau kita baca di dalam Yohanes ya, waktu Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya ya, di situ dikatakan di Yohanes pasal 17 ayat 16b, situ dikatakan bahwa mereka itu bicara tentang murid-murid ya, orang-orang percaya, mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Ya, jadi itu juga mengingatkan ya kepada kita bahwa orang percaya ini, kita ini bukan berasal dari dunia, ya, tapi Tuhan mengutus kita ya untuk kita ada di dunia ini dengan satu maksud ya, ada visi misi Allah yang Tuhan ingin tetapkan bagi kita. Bahkan di 1 Petrus pasal 2 ayat 9a itu juga dikatakan, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Jadi kita ini adalah miliknya Allah ya. Allah itu berasal dari surga. Berarti juga asal kita adalah dari surga. Bahkan dalam Filipi pasal 3 ayat 20a itu dikatakan kewarganegaraan kita adalah di dalam surga. Ya. Dan di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6 itu tentang iman ya. Bagaimana seseorang ya, bagaimana pahlawan-pahlawan iman itu mengatakan bahwa situ dikatakan bahwa tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Jadi istilah pendatang atau perantau itu juga mengingatkan kepada kita bahwa keberadaan kita di dunia ini hanyalah sementara sebagai pendatang. Ya. Dan Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pendatang, Indonesia itu adalah negeri di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Amin ya. Jadi ada hal-hal ya, ada beberapa hal yang tidak bisa kita atur di dalam hidup kita yang sudah diatur oleh Tuhan. Yaitu yang pertama, kita nggak bisa menentukan di mana kita lahir. Ya, orang tua kita siapa? Suku kita apa? Di mana kita akan tinggal? Itu sudah menjadi ketetapan dari yang kuasa, yaitu Allah. Jadi kita harus meyakini kalau kita ada di tempat ini, ya, ada di Indonesia, ya, berarti Tuhan punya maksud tujuan bagi kita semua. Jadi sebagai pendatang, kita semua yang saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa Indonesia adalah negeri di mana Tuhan sudah tempatkan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, lalu sebagai pendatang, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, cara hidup yang seperti apakah yang harus kita miliki? Atau cara hidup yang seperti apakah yang harus kita lakukan di negeri di mana Tuhan menempatkan kita, yaitu Indonesia? Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Dalam Yeremia pasal 29 ayat 7, ya, kita semua pasti sudah ingat ya, pasti tahu, situ dikatakan bahwa usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang atau kamu aku tempatkan. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Jadi ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara, ya, tinggal di Indonesia artinya kita harus punya hati ya, untuk kebaikan di negeri ini, di mana Tuhan sudah tempatkan, yaitu Indonesia. Kita harus punya hati, ya, kita harus punya hati untuk kebaikan di mana kita tinggal di kota ini. Ya. Kalau kita bicara tentang 350 tahun ya, Belanda ada di Indonesia. Ya, memang 350 tahun ya, Belanda tinggal di Indonesia. Tetapi hatinya Bapak Ibu Saudara, ya, hatinya, hidupnya bukan untuk Indonesia, bukan untuk kebaikan Indonesia. Ya, kalau kita baca sejarah ya, selama 350 tahun Belanda tinggal di Indonesia, tujuannya hanya untuk apa? Hanya untuk mengambil kekayaan Indonesia.
untuk dibawa ke negaranya dan membuat negeri Indonesia menderita bukan bertahun-tahun, tapi beratus-ratus tahun, 3,5 abad. Indonesia memang pernah menjadi tempat tinggalnya Belanda, tapi Belanda tinggal di Indonesia, tapi hatinya bukan untuk kebaikan Indonesia. 350 tahun Belanda menjajah kita. Jepang pun demikian Bapak Ibu Saudara, tinggal di Indonesia, ya, hidup di Indonesia, tetapi ya, hatinya bukan untuk kebaikan Indonesia, tapi untuk menjajah negeri ini. Jadi hari ini kita diingatkan ya bahwa tinggal di Indonesia berarti kita harus memiliki hati untuk bangsa ini. Hati kita untuk kebaikan bangsa ini. Bapak Ibu, kemerdekaan Indonesia yang kita rayakan bulan ini ya, yang ke-75 tahun ya, tahun ini 75 tahun Indonesia merdeka. Ini adalah bukti bahwa ada orang-orang yang memiliki hati untuk kebaikan negeri ini. Mereka adalah pahlawan yang rela berkorban agar negeri di mana mereka tinggal yaitu Indonesia dibebaskan dari penjajah. Kalau kita baca sejarah Bapak Ibu Saudara, bagaimana perjuangan mereka merebut Indonesia dari tangan penjajah. Memang tidak mudah, ada harga yang harus dibayar, pengorbanan, bahkan nyawa sekalipun mereka serahkan untuk Indonesia. Hari ini Bapak Ibu Saudara kita diingatkan lagi bahwa untuk mengisi kemerdekaan yang telah diberikan pada kita saat ini, ya, maka dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai 17 yang baru kita baca bersama-sama tadi, ya, mengingatkan ya minimal ada 3 hal yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Supaya apa? Supaya keberadaan kita di tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan ya, dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang. Dan hidup kita bukan menjadi batu sandungan. Jadi hari ini kita belajar mengenai 3 hal ya, minimal 3 hal bagaimana supaya keberadaan kita di tengah lingkungan ya di mana Tuhan tempatkan kita ini bisa menjadi saksi ya bagi banyak orang dan bukan menjadi batu sandungan. Yang pertama adalah menjadi teladan bagi banyak orang. Kita akan baca di pasal 2 ayat 11 sampai 12. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, ada 2 hal untuk bisa menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, jadi menjadi teladan itu menjadi panutan. Ya. Orang bisa lihat kita bukan dari cara bicara kita, tapi dari cara hidup kita. Keteladanan ya harus kita bangun dalam hidup kita sebagai orang percaya. Dan ada 2 hal yang bisa membuat kita bisa menjadi teladan bagi banyak orang di sekeliling kita. Yang pertama adalah hidup sebagai manusia baru. Ya. Berapa minggu yang lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai manusia baru yang ada di dalam Kolose ya. Bapak Ibu, ketika kita menerima anugerah keselamatan, maka jiwa kita yang terikat itu dibebaskan dari kuasa dosa. Ya. Jadi ini yang harus kita pahami ya. Jiwa ini menjadi suatu hal yang penting ya, yang harus kita jaga ya. Karena di dalam jiwa itu bicara tentang keinginan, kemauan, ya, perasaan, kehendak, ya, pikiran, itu semua ada di dalam jiwa. Ya. Di situ dikatakan di ayat 11 itu secara jelas dikatakan bahwa kamu harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Ya. Jadi kita ini adalah orang-orang yang sudah, ya, yang jiwa kita ini sudah dibebaskan dari kuasa dosa. Ya. Ketika kita belum hidup di dalam keselamatan, ya, maka jiwa kita itu masih terikat. Kuasa dosa itu masih ada dalam hidup kita. Sehingga hidup kita jauh dari Tuhan. Tapi oleh anugerahnya,
maka jiwa kita dibebaskan dari kuasa dosa. Ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, selama kita masih tinggal di dalam tubuh ini, maka keinginan-keinginan daging itu ya, kalau kita baca di dalam Kolose 3 ayat 5 sampai 8 ya, atau di dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai dengan 21, di situ dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan daging itu antara lain ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu ya, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kedengkian dan lain sebagainya ya. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara, selama kita masih tinggal di dalam tubuh ini, maka keinginan-keinginan daging yang sudah kita sebutkan tadi ya, selalu berjuang untuk menarik jiwa kita. Ya, selalu berjuang untuk menarik jiwa kita supaya apa? Supaya kita hidup di dalam kedagingan kembali. Jadi itulah yang harus kita waspadai sesuai dengan ayat 11 tadi ya. Kita harus menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa kita ya. Jadi jiwa yang sudah dimerdekakan itu Bapak Ibu dari kuasa dosa harus kita jaga dengan hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya hidup kita dipimpin oleh Roh Allah ya. Jadi yang pertama itu adalah menjadi teladan bagi banyak orang. Ya, kita harus hidup sebagai manusia baru ya. Memiliki cara hidup yang baik ya di tengah lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita supaya apa? Supaya orang melihat perbuatan-perbuatan baik kita dan memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah taat pada otoritas ya. Taat pada otoritas itu di dalam pasal 2 ayat 13 sampai dengan 14, kita baca 2 ayat saja. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ya, tunduk kepada semua lembaga pemerintah, dari pusat sampai lingkungan di mana kita tinggal adalah hal yang wajib kita lakukan karena Tuhan ya. Artinya ini adalah perintah Allah kepada orang percaya. Ya, di dalam Roma pasal 13 di situ dikatakan ayat 1 ya, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah ya. Jadi pemerintah itu Bapak Ibu Saudara adalah ketetapan Allah sehingga kita wajib mematuhi semua peraturan yang ada. Mulai dari yang kecil sampai dengan yang besar. Contoh ya Bapak Ibu Saudara ya, dalam masalah persoalan peraturan lalu lintas ya. Kalau kita bicara tentang taat ya kepada otoritas ya, hal yang kecil-kecil dulu kita diingatkan tentang persoalan peraturan lalu lintas. Ya, pasti kita semua ya pernah melanggar, ya sebagian besar kita pernah melanggar lalu lintas ya. Karena ada banyak orang yang tidak peduli pada peraturan lalu lintas seperti naik motor tanpa helm. Ya. Mungkin kalau motor itu cukup 2 orang, ini bisa 3 sampai 4 orang. Kemudian kalau ada lampu merah tidak berhenti tapi jalan terus. Ya. Lalu melanggar batas-batas kecepatan dan lain sebagainya ya. Jadi belajar taat terhadap otoritas itu bukan saja yang hal-hal yang besar, mulai dari yang kecil. Contohnya saja tadi yang kita sebutkan mentaati rambu-rambu lalu lintas. Ya. Bagaimana kita mau taat kepada Allah ya? Kalau yang kelihatan saja kita kadang-kadang tidak taat. Jadi belajar taat ya terhadap otoritas, terhadap pemerintah itu adalah hal yang harus terus kita bangun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Supaya apa tadi? Supaya kehidupan kita bisa menjadi contoh ya. Jadi kita tidak mengikuti ya kebanyakan orang ya yang seringkali melanggar peraturan. Jadi kita harus belajar untuk tidak melanggar peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, kemudian juga selain lalu lintas juga kalau kita bicara tentang peraturan dalam hal persoalan membayar pajak. Kalau kita bilang membayar pajak, ada banyak ya
ada banyak memang yang harus kita, kewajiban kita sebagai warga untuk membayar pajak tuh memang harus kita lakukan, apalagi kita sebagai orang percaya ya. Dan membayar pajaknya juga ditekankan oleh kebenaran firman Tuhan secara eksplisit ya, secara jelas dan tegas. Ya, kita baca saja di Roma pasal 13 ayat 6 sampai 7 ya. Situ dikatakan, itulah juga sebabnya maka kamu membayar pajak, karena mereka yang mengurus hal-hal itu adalah pelayan Allah. Bayarlah kepada semua orang apa yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Jadi ini salah satu hal juga yang harus kita perhatikan sebagai orang percaya ya. Bagaimana cara hidup kita ya, supaya kita bisa menjadi teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari tadi, yang salah satunya adalah kita harus tunduk ya kepada otoritas, taat terhadap peraturan-peraturan yang ada ya. Dan masih banyak hal yang lain yang bisa kita dapat contohkan dalam kehidupan kita menyangkut otoritas ya, menyangkut pemerintahan yang ada. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan ya, taat kepada otoritas adalah hal yang penting juga yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya, supaya lewat kehidupan kita nama Tuhan dipermuliakan ya. Jadi untuk mengatur agar ketertiban dalam kehidupan ini, memang Tuhan itu menggunakan pemerintah yang ada di atas kita ya. Untuk apa? Untuk menyelenggarakan hukum ya. Sehingga ketika ada yang melanggar hukum ya, maka itu akan dihukum ya. Itu untuk menegakkan keadilan ya. Yang jahat dihukum, yang baik ya akan dihormati ya. Yang ketiga adalah melakukan tindakan kasih ya, melakukan tindakan kasih ya. Di dalam pasal 2 ayat 17 situ dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi hati ya untuk bangsa Indonesia ya, hati untuk mencintai bangsa kita ini ya, juga harus diwujudkan dari tindakan kasih kita ya. Tindakan kasih yang semua orang bisa dapat lakukan adalah apa Bapak Ibu Saudara? Yaitu berdoa bagi negeri ini ya. Itu adalah tindakan kasih yang harus kita lakukan ya, agar Allah memulihkan negeri kita dan memberkati negeri kita. Karena tanpa doa Bapak Ibu Saudara ya, tanpa campur tangan Tuhan, Indonesia tidak akan mungkin bisa ada sampai hari ini. Ya, kita percaya semua karena anugerahnya, sebab itu kita perlu ya untuk mendukung bangsa Indonesia itu dengan doa ya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 4, nah, ya, di situ dikatakan, pertama-tama aku menasihatkan dengan sangat ya, jadi sangat serius ya. Naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, jadi dikatakan hiduplah untuk memberikan dukungan kepada Indonesia dengan cara berdoa. Ya. Di dalam 1 Timotius pasal 2 tadi, ya, di situ juga di dalam ayat 3, itulah yang baik, yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi itulah yang dikehendaki Allah. Kita harus berdoa untuk negeri kita. Karena kesejahteraan kota kita itu juga adalah kesejahteraan kita. Ya. Jadi itu Bapak Ibu Saudara, ya, kita harus ya memberikan waktu kita ya untuk kita menyediakan waktu untuk berdoa bagi bangsa ini. Ya. Memang kalau kita lihat ya, Indonesia ini sudah 75 tahun merdeka. Mungkin ada banyak orang yang mengatakan bahwa sudah 75 tahun kok Indonesia masih seperti ini aja. Mungkin ada banyak orang yang menjelek-jelekkan pemerintahan kita. Ya. Sebagai orang yang biasa saja, mungkin kita tidak bisa berbuat banyak bagi Indonesia. Ya. Tapi paling tidak kita berdoa bagi bangsa ini. Itu adalah tindakan kasih yang
sangat dikehendaki Allah untuk kita lakukan. Ya. Memang 75 tahun Indonesia merdeka, tapi Bapak Ibu Saudara kita diingatkan lagi, 350 tahun itu ya bukan waktu yang sebentar untuk kita memulihkan keadaan Indonesia. Dari 75 tahun ya dibandingkan 350 tahun itu belum ada seperempatnya. Jadi masih dalam proses ya. Jadi kalau Indonesia masih banyak kekurangan-kekurangan, itu adalah hal yang lumrah ya, yang harus terus didukung ya, supaya Indonesia terus mengalami kemajuan yang lebih baik lagi. Ya. Lewat doa, ya, itulah yang harus kita lakukan sebagai orang percaya. Dan lewat doa inilah Tuhan bisa mengubah keadaan bangsa kita. Itu tindakan kasih yang pertama, yaitu berdoa bagi negeri ini. Tindakan yang kedua, apa Bapak Ibu Saudara? Ya, ada banyak hal yang harus kita lakukan. Minimal di tengah lingkungan di mana kita berada. Ya, di rumah kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Kita harus belajar menghargai dan dapat menerima seseorang tanpa harus melihat latar belakang. Ya, seperti suku, budaya, adat istiadat, kebiasaan, cara pandang, cara pikir. Ya, perbedaan-perbedaan itu ya, apalagi kita tinggal di Indonesia, ada banyak perbedaan-perbedaan yang akan kita temui di setiap lini kehidupan kita. Ya, dengan cara menghargai dan menerima, ya, itu juga merupakan tindakan kasih yang bisa kita aplikasikan dalam hidup kita sehari-hari. Ya, Tuhan Yesus saja ketika dia datang ke dunia, dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang menerima kita apa adanya. Dia tidak pernah memandang siapa kita, latar belakang kita apa. Ya. Kasih itulah yang menjadi, tindakan kasih itulah yang menjadi hal yang penting yang harus kita lakukan. Yaitu dengan cara menghargai dan menerima orang-orang di sekeliling kita yang berbeda latar belakangnya dengan kita. Yang kedua, ya, tindakan kasih yang lainnya adalah kita harus juga menolong ya sesama kita. Ya. Kita bisa juga bekerja sama ya di dalam kepada banyak orang-orang yang berbeda dengan kita. Ya, dapat menolong antar sesama kepada semua orang tanpa melihat latar belakang. Membangun kebersamaan, solidaritas, ya, kerjasama, ya, dan hidup berdampingan secara damai di dalam perbedaan itu juga harus kita bangun di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Ya. Tentunya sekali lagi dimulai dari lingkungan rumah kita, pekerjaan, kota, ya, bahkan dalam skup yang lebih besar lagi yaitu nasional. Ya, jadi itulah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ya, kita hari ini belajar minimal ada 3 hal ya untuk kita bisa melakukan apa yang harus kita lakukan sebagai orang ya, sebagai orang percaya yang ditempatkan Tuhan di negeri Indonesia ya. Dengan demikian apa yang Tuhan kehendaki bagi kita di tengah Indonesia ini, yaitu untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi saksi, ya, itu bisa kita nyatakan di dalam hidup kita sehari-hari. Ya. Mungkin ada banyak orang yang berpikir saya ini orang biasa saja, ya, saya cuma ibu rumah tangga. Ya. Tapi ketika kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, sebagai orang tua mungkin kita tidak dikenal oleh orang banyak, tapi kita mempersiapkan anak-anak kita, ya, dalam pendidikan, di dalam mengajar, ya, kita membangun anak-anak kita agar anak-anak kita berguna bagi bangsa dan negara. Itu pun juga termasuk mempersiapkan, ya, memberikan yang terbaik bagi bangsa ini. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, 75 tahun Indonesia ya sudah menyatakan kemerdekaannya. Kelihatannya usia yang sudah matang sekali. Tadi saya sudah katakan, tapi jika kita hitung dan lihat 75 tahun dibanding 350 tahun, ya, maka tidak ada seperempatnya usia 75 tahun ini. Maka wajar saja kalau sampai hari ini Indonesia masih dalam proses terus berbenah dan membenahi diri ke arah yang lebih baik. Ya. Memang masih banyak kekurangan, itulah sebabnya kita perlu mendukung pemerintahan kita. Kita sebagai warga negara yang baik, sebagai orang percaya yang hidup di bangsa ini, kita harus terus memberikan hati bagi bangsa ini. Supaya apa? Supaya Tuhan ya terus memberkati bangsa ini dan memulihkan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini
Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan, yang mengingatkan kepada kami sebagai orang yang percaya apa yang harus kami lakukan di tengah kehidupan di bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Sebagai warga negara Indonesia Tuhan, kami sungguh mengucap syukur buat hari ini, sebab Tuhan, Engkau sudah memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia ini Tuhan. 75 tahun kami sudah dimerdekakan Tuhan. Kami menyadari Tuhan, semuanya karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, agar bangsa Indonesia ini Tuhan, boleh Tuhan semakin berkati. Kami menyadari ada banyak kekurangan-kekurangan di negeri ini. Ada banyak masalah persoalan yang masih belum terselesaikan di negeri ini. Tapi kami percaya ketika kami merendahkan diri di hadapan-Mu Tuhan, maka tangan Tuhan akan terulur bagi bangsa ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan bagi bangsa ini. Pulihkan bangsa Indonesia, berkati bangsa Indonesia. Terus Tuhan, Engkau bawa Indonesia ini Tuhan menjadi, oh Tuhan Yesus, negeri yang penuh dengan kesejahteraan, penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus memohon Tuhan, karena kami mengasihi bangsa kami mengasihi Indonesia Tuhan. Dan terus Engkau berikan kami hati Tuhan, bagi orang-orang percaya kami semua, berikan kami hati yang mengasihi bangsa ini, agar apa yang kami kerjakan di dalam setiap lingkungan dimanapun kami ditempatkan, kami terus memberikan yang terbaik bagi bangsa ini Tuhan. Kami terus memberikan yang terbaik, apa yang bisa kami kerjakan bagi bangsa ini, mampukan kami untuk melakukannya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih atas kemerdekaan yang sudah Engkau berikan. Biarlah Tuhan, pada siang hari ini kami terus memohon Engkau memberkati pemerintahan bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk Bapak Presiden kami berdoa untuk Wakil Presiden, kami berdoa untuk para menteri Tuhan Yesus, para wakil rakyat yang ada di DPR, MPR. Kami menyerahkan seluruh lembaga pemerintahan yang ada ke dalam tangan Tuhan. Berkati mereka, tolong mereka Tuhan Yesus. Engkau memberikan kuasa-Mu bagi mereka, Engkau memberikan hikmat-Mu kepada mereka, supaya di tengah masalah persoalan bangsa yang dihadapi sekarang ini, Engkau memberikan hikmat bagi mereka, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan. Kami memberkati pemerintahan kami, Tuhan tolong mereka Tuhan. Kami menyadari Tuhan Yesus ada banyak persoalan-persoalan bangsa yang masih belum terselesaikan. Biarlah bersama dengan Engkau, mereka boleh mampu melewati, mampu mengatasi setiap persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat kami semua gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa dan kota ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, keberadaan kami sebagai orang-orang percaya yang Tuhan sudah tetapkan di bangsa ini. Kami boleh menjadi garam-Mu, kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Lewat kehidupan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Sebab itu biarlah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kami untuk kami boleh memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang sesuai dengan firman-Mu di tengah-tengah lingkungan yang tidak percaya kepada-Mu Tuhan. Supaya lewat hidup kami Tuhan, mereka boleh memuliakan Allah. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan bangsa kami serahkan kota kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati bangsa dan kota kami. Terima kasih Bapak, kami juga menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang ada di gereja Sungai Besar ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan kami semua yang ada di Jemaat Sungai Besar ini, keluarga lepas keluarga, Tuhan terus memberkati kami semua. Di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi yang senang, ajar kami untuk selalu belajar mengucap syukur, supaya lewat hidup kami nama Tuhan boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat saudara-saudara kami juga yang mengalami kelemahan tubuh hari ini Tuhan. Kiranya Engkau melawat, Engkau memberkati mereka, Engkau menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami yang mengalami kesulitan pergumulan hidup,
Tuhan adalah kekuatan kami, Tuhan adalah penolong kami. Biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati jemaat Sungai Besar, Engkau memberkati keluarga lepas keluarga. Demikian juga Bapa, kami berdoa buat hamba-Mu, Ibu kekasih kami, Ibu Gembala kami. Tuhan, kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Ibu Gembala kami Tuhan, Engkau memberkati dengan kesehatan, kekuatan selalu dalam hidupnya. Berkati pelayanannya, taruh hati-Mu di dalam hatinya Tuhan, urapan-Mu terus tercurah bagi hamba-Mu. Kuasa, otoritas, wibawa Allah itu ada pada hamba-Mu, sehingga lewat hidup hamba-Mu, lewat pelayanannya Tuhan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berkati rumah tangganya, keluarga besarnya, anak cucu menantunya Tuhan memberkati. Demikian pula kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, ikat kami dengan tali kasih-Mu, terus murnikan motivasi kami dalam melayani Engkau, supaya apa yang kami kerjakan semuanya boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa kami yang kami serahkan dalam tangan-Mu, sempurnakan doa kami ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebentar kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita angkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada anak yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus akan terus menyertai, memelihara, melindungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua untuk menjemput saleh-salehnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.